Ya, selamat malam teman-teman. Sambil menunggu yang lain, karena ini juga sudah malam, teman-teman media pasti juga sudah menerima berbagai rilis ya dari lembaga lain. Tapi ini Migrancare sebagai salah satu pemohon dalam perkara nomor 91 akan menyampaikan secara langsung statement kami terkait dengan putusan MK hari ini, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kami secara bergantian ada 4 orang yang akan berbicara, menyampaikan sikap. Dari Migrancare ada Mas Wahyu dan saya, dari kuasa hukum nanti ada Mas Victor dan Mbak Siti Badriah. Untuk pertama saya kasih kesempatan kepada Mas Wahyu dulu. Silakan Mas Wahyu. Ya, terima kasih Anis, teman-teman, Makci, Mas Victor, teman-teman lain dan juga teman-teman jurnalis. Nah, hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara nomor 91 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Migrancare menjadi salah satu pemohon, dan tuntutan kami memang uji formil ya. Nah, putusan itu kalau dalam berbagai rilis atau dalam berbagai pemberitaan dikatakan inkonstitusional bersyarat seperti itu. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat, tentu kita menghormati putusan ini, meskipun sebenarnya keinginan kita adalah memang pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut kami, kalau dalam perspektif kami sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk kaum pekerja dan juga khususnya pekerja migran, undang-undang ini sangat predatoris. Undang-undang ini sangat kontradiktif ya dengan beberapa, misalnya kalau dalam konteks pekerja migran, misalnya dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, juga dengan instrumen-instrumen yang lain yang relatif ya. Kalau instrumen-instrumen yang lain atau undang-undang yang lain itu memberi perhatian pada hak asasi, hak-hak kaum pekerja, dan undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini membuldoser seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada putusannya, berbagai pertimbangan memang memperlihatkan bukti bahwa terjadi akrobatik proses legislasi undang-undang ini, dan itu juga menjadi dasar putusan mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi meminta DPR dan pemerintah untuk segera merevisi atau memperbaiki undang-undang ini ya, seperti itu. Jadi saya kira hal yang penting dari putusan ini adalah terbukti bahwa ada hal-hal yang tidak demokratik dalam penyusunan perundang-undangan, tentu juga sebenarnya juga dalam hal konten seperti itu. Nah, saya kira kita tidak ingin misalnya 2 tahun ini itu kemudian menjadi status quo. Jadi harus ada desakan untuk pemerintah, karena misalnya kalau kita lihat tadi statementnya bahwa kalau aturan yang sudah ditetapkan itu tetap berlaku seperti itu. Jadi saya kira harus ada upaya untuk mendesak agar pemerintah dan DPR juga segera memprioritaskan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, segera memperbaiki undang-undang yang sebenarnya juga sudah dikatakan inkonstitusional meskipun masih punya durasi waktu 2 tahun seperti itu. Nah, bagi langkah-langkah hukum saya kira ini juga kalau menurut kami ini juga masih memberikan asa bahwa ruang untuk kita melakukan uji formil di dalam judicial review MK itu masih dimungkinkan, dan kita tahu banyak
legislasi kita dibuat secara akrobatik seperti itu. Gitu. Jadi saya kira ini beberapa pembelajaran kita ya mengenai proses yang terjadi dalam judicial review Mahkamah Konstitusi khususnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira itu dulu Mbak Anis. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Nanti rilis kami juga akan di-share ya di sini, rekaman juga akan disampaikan. Saya menambahkan sedikit saja sebelum ke Mbak Siti Badriah dan Mas Victor, bahwa ya menurut saya ini seperti pecah telur gitu ya, karena nggak tersentuh gitu uji formil di MK itu selama ini. Belum pernah dalam sejarah legislasi, dalam sejarah uji undang-undang di MK, uji formil itu dikabulkan gitu, sekalipun belum pernah gitu. Meskipun saya sendiri misalnya dalam putusan hari ini gitu ya, tidak sepenuhnya puas gitu kalau bicara soal kepuasan, tetapi setidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat secara formil dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945, itu satu hal yang menurut saya patut diapresiasi gitu. Mestinya tidak pakai koma lagi gitu, tidak pakai syarat lagi gitu. Kalau sudah mengatakan cacat, ya sudah cacat saja gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Sudah dikatakan cacat, kenapa masih ada syaratnya gitu? Ini yang kami sesalkan gitu ya. Tetapi di sisi yang lain tentu kita mengapresiasi karena ternyata ada celah gitu ya, bahwa kita bisa mengajukan uji formil terhadap satu undang-undang yang memang secara prosedural itu terbukti gitu ya, dilanggar dalam proses penyusunan undang-undang Cipta Kerja gitu. Karena Migrancare sebagai salah satu pemohon dalam perkara ini juga tidak pernah sekalipun dilibatkan oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan. Di dalam naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran juga tidak disebut sama sekali, hanya H-1 gitu ya, tiba-tiba muncul ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang itu ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Kemudian yang kedua, menurut saya bagi pekerja migran tentu ini mengandung makna. Kenapa? Karena pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, beberapa perusahaan-perusahaan yang selama ini gitu ya, SIUP-nya sudah dicabut oleh pemerintah karena keberlakuan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran, ada sekitar 126 kalau tidak salah perusahaan penempatan pekerja migran sudah dicabut SIUP-nya karena pemberlakuan Undang-Undang Pekerja Migran. Kemudian diberikan SIUP baru oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa persyaratan pendirian perusahaan penempatan pekerja migran kembali pada persyaratan izin usaha biasa, gitu, kembali ke perseroan terbatas, bukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Gitu. Sehingga menurut kami ini celah luar biasa gitu ya untuk mendesak pemerintah agar nantinya pasca putusan ini tentu Kemenaker harus bertanggung jawab untuk mencabut kembali perusahaan-perusahaan yang oleh Undang-Undang PPMI sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu ya, tetapi kemudian diberikan tiket gratis gitu untuk dapat izin baru karena Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sehingga secara substansi tentu ini hal luar biasa gitu. Apalagi kalau melihat kembali pelindungan pekerja migran, hampir 43 tahun pekerja migran itu mengalami eksploitasi, situasi perbudakan, kekerasan berbasis gender dan pelanggaran HAM dari tahun 74 untuk pertama kalinya pekerja migran diregulasikan sampai 2017 itu 43 tahun gitu. Dan baru ada undang-undang yang berbasis HAM itu 2018 gitu ya, tetapi teranulir oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sehingga ketika ini dinyatakan inkonstitusional, bagi kami tentu ya harus disambut dengan baik gitu ya. Dan kita berharap 2 tahun ini DPR dan pemerintah tidak bisa gitu menyelesaikan revisinya sebisa mungkin, sehingga 2 tahun ke depan ya permanently inkonstitusional gitu, benar-benar tidak konstitusional secara permanen kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan revisinya gitu. Karena ternyata kan revisinya juga banyak
sekali gitu, termasuk batasan revisinya itu sejauh mana, kebijakan yang strategis yang harus ditangguhkan oleh pemerintah sejauh mana. Nanti Mas Victor akan menjelaskan gitu ya, tapi kira-kira nanti kita akan meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi agar ini diperjelas gitu ya, sehingga tidak multitafsir. Kalau dari saya itu begitu ya, harapannya tentu dikabulkan sepenuhnya, tetapi setidaknya dengan dinyatakan catat formil, ya menurut saya ini peluang untuk kita terus bisa lanjutkan gitu agar substansi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh, pekerja migran, masyarakat adat dan yang lain-lain itu bisa tetap diperjuangkan dalam kurun waktu 2 tahun ini. Dari saya itu, kemudian kita akan berlanjut ke Mbak Siti Badriah gitu ya, yang akan juga bercerita bagaimana sulitnya memperjuangkan bukti-bukti yang bisa dibawa ke MK begitu ya. Ke DPR susah, ke berbagai instansi juga susah gitu. Silakan Mbak Siti Badriah bisa menceritakan sulitnya proses kita mencari alat bukti yang bisa digunakan kemarin dalam proses judicial review kita. Silakan Mak Ci. Oke ya, seperti yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini memang cacat begitu karena tidak melibatkan peran serta masyarakat. Kami selaku NGO yang selalu memperjuangkan buruh migran tidak pernah dilibatkan, ujuk-ujuk tiba-tiba H-1 disahkan itu ada Undang-Undang PPMI dicatat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kami galau dengan itu, kemudian membuat permohonan untuk uji formil, dan sulitnya kami mencari alat bukti berupa draft yang berubah-ubah itu, mulai dari Balek itu Badan Legislasi, kemudian ke Sekjen, itu pun sampai hari yang ditentukan untuk deadline menyerahkan alat bukti itu kami tidak mendapatkan begitu. Kemudian juga ke beberapa anggota Badan Legislasi itu juga tidak ada yang memberikan. Nah, waktu sudah udah deadline itu baru email didapat dari Sekjen tentang draft itu, dan itu draft yang sudah beredar gitu. Mungkin itu sih Mbak. Juga karena waktu itu banyak sekali yang harus kami serahkan gitu, karena draftnya kan ada beberapa draft gitu, mencari percetakan ya, fotokopian itu ya agak sulit yang mau, karena waktu itu kami waktunya sudah sangat mepet gitu ya. Sangat sulit itu ada fotokopian yang yang mau gitu yang menerima gitu, sampai itu ya udahlah, ada satu tempat itu yang bersedia ya, sampai lembur-lembur sampai malam-malam. Itu sih ceritanya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ci. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Jika ada substansi atau yang lain yang ingin ditambahkan, nanti silakan ya Mbak Ci. Berikutnya Victor, silakan. Ya, terima kasih Mbak Anis. Mohon izin Pak Wahyu untuk menjelaskan. Kalau dari kita kuasa sebenarnya ada beberapa kritisi terhadap putusan MK ini. Di sisi lain memang tadi Mbak Anis sudah mengatakan kita mengapresiasi karena ini merupakan catatan sejarah ya. Pertama kali formil dikabulkan. Saya sejak 2011 beracara di MK itu memang belum pernah sama sekali ada formil yang dikabulkan.
2009 memang pernah ada permohonan nomor 27 itu yang dinyatakan memang terbukti cacat formil, tapi karena materialnya tidak bermasalah sehingga sama MK tetap diberlakukan undang-undang itu, artinya tidak dinyatakan dikabulkan, artinya ditolak permohonannya. Nah, dalam hal ini memang perlu kita pahami bahwa ada perbedaan antara uji formil dan material. Nah, dalam uji material, pemberlakuan konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat memang bisa dilakukan karena itu merupakan tafsir terhadap sebuah norma, ketentuan norma. Sehingga dalam hal ketentuan norma memang bisa ditafsirkan oleh MK. Nah, tafsir itu menggunakan model inkonstitusional ataupun konstitusional bersyarat, sehingga dia memaknai pasal itu. Nah, tapi kalau dalam formil sebenarnya atau seharusnya tidak mengenal istilah bersyarat. Kenapa? Karena pilihannya, karena untuk memenuhi syarat bahwa undang-undang itu dibentuk secara formil dan benar, itu sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya semua asas yang ada dalam undang-undang pembentukan perundang-undangan itu harus dipenuhi semuanya. Satu saja tidak dipenuhi, maka itu cacat formil. Nah, sehingga kalau memang cacat formil, maka pilihannya dalam undang-undang MK sendiri itu ya batal. Tidak lagi kemudian dimaknai lain-lain, karena ini akan menimbulkan persoalan, akhirnya persoalan baru, karena ini akhirnya jadi bukan kayak uji formil tapi jadi kayak uji material gitu. Itu kritisi yang pertama terkait dengan model pertama adanya syarat dalam uji formil, putusan uji formil. Lalu yang kedua, memang terdapat kontradiksi antara poin 4 amar putusan dengan poin 7 amar putusan. Kenapa saya bilang kontradiksi? Karena di poin 4 itu kemudian mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukannya. Nah, ketika masih berlaku, itu sebenarnya kalau pengalaman saya ya, seharusnya kalau undang-undang itu masih berlaku, maka seharusnya uji material masih bisa berjalan. Karena uji material itu sifatnya menguji ketentuan norma. Nah, ketika dikatakan masih berlaku, undang-undang itu selama 2 tahun kalau diperbaiki atau tidak, ya seharusnya material masih bisa berjalan. Tapi ini kan material semua dibabat habis oleh MK, dinyatakan tidak diterima karena dianggap bahwa formil sudah dikabulkan. Nah, ini dan kontradiksi dengan poin ketujuhnya apa? Di poin ketujuh itu menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis. Nah, keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan salah satunya kan adalah terbitnya peraturan pelaksana. Nah, apakah peraturan pelaksana itu masuk dalam bagian atau maksud dari kebijakan yang strategis? Gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di satu sisi MK sudah mengatakan undang-undang ini cacat formil yang seharusnya dibatalkan, di sisi lain MK masih memberlakukan dengan tenggat waktu 2 tahun, kalau tidak diperbaiki maka menjadi tidak berlaku, tapi kalau diperbaiki maka menjadi berlaku, tapi kemudian menangguhkan semua tindakan-tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis. Nah, ini kan kemudian menjadi akhirnya saya mendapatkan beberapa keterangan dari tindak lanjut dari pemerintah, akhirnya mereka menganggap bahwa ya kita tetap akan melaksanakan peraturan pelaksana karena apa? Karena dalam putusan MK sendiri mengatakan yang dilarang itu membuat peraturan pelaksana baru. Artinya yang lama yang sudah jadi masih bisa berlaku. Nah, ini kan akhirnya putusan MK ini yang kita tadinya berharap bisa menyelesaikan persoalan, akhirnya malah timbul persoalan baru dengan perdebatan-perdebatan yang tentunya harus bisa diselesaikan oleh MK. Makanya tadi saya juga berdiskusi dengan Mbak Anis, kalau Mahkamah Agung bisa mengeluarkan fatwa, sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga bisa kemudian mengeluarkan fatwa, artinya yang kemudian menjelaskan ketika masih menimbulkan adanya polemik di masyarakat terkait dengan apa itu kebijakan strategis, kebijakan yang bersifat strategis. Lalu yang terakhir terkait dengan langkah ke depan ya, artinya kalau pemerintah ini sensitif terhadap suara rakyat, maka seharusnya pemerintah sudah tidak lagi melanjutkan pembahasan ini, karena di MK sudah terbukti penolakan itu sangat masif, dan memang di MK dalam persidangan formil kita itu sudah banyak saksi-saksi ataupun keterangan-keterangan yang mengatakan memang sudah menolak Omnibus Law ini. Artinya
sebenarnya MK ini kan memberikan jalan tengah ya dalam putusan ini. Kalau misalkan pemerintah kemudian punya political will atau itikat baik kepada rakyat, seharusnya pemerintah tidak perlu lagi membahas, biarin aja sampai 2 tahun lalu kemudian inkonstitusional. Karena apa? Karena ya toh juga masyarakat sudah menolak secara menyeluruh gitu ya di seluruh Indonesia. Nah, sehingga seharusnya MK memberikan peluang pilihan juga kepada pemerintah. Ya kalau mau tidak dibahas maka otomatis akan menjadi inkonstitusional secara permanen. Dan kalaupun 2 tahun tidak diperbaiki, maka nggak usah khawatir, undang-undang norma-norma yang dirubah sebelumnya itu langsung berlaku otomatis. Artinya kembali kepada kondisi saat belum ada undang-undang cipta kerja. Jadi sebenarnya sih menurut saya tidak perlu ada syarat seperti ini, karena memang kalau ini pun dibatalkan ya otomatis kembali ke kondisi awal gitu. Mungkin itu Mbak Anis, Pak Wahyu tambahan dari saya. Iya, ya, terima kasih. Teman-teman, tadi Mas Wahyu, saya, Mas Victor, Mbak Siti Badriah sudah menyampaikan sikap begitu ya, mengapresiasi, tetapi catatannya panjang sekali. Silahkan jika ada yang ingin diklarifikasi, ditanyakan, silahkan. Atau Mas Wahyu, Mbak Siti Badriah, ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, saya nambahin dikit ya. Silakan. Jadi saya kira memang harus masyarakat sipil, teman-teman pengacara juga harus konsolidasi, jangan sampai kemudian durasi waktu 2 tahun ini dimanfaatkan pemerintah malah sebagai status quo ya. Ini kan yang sebenarnya terjadi ya dalam konteks yang lain, misalnya dulu durasi 2 tahun seharusnya pemerintah menjalankan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu nggak dilakukan, apalagi juga mandat seperti ini. Jadi kita juga harus belajar seperti teman-teman yang dulu judicial review undang-undang perkawinan. Ada putusan Mahkamah Konstitusi dan harus ada desakan yang kuat dari masyarakat sipil bagi pemerintah untuk kemudian melakukan revisi. Waktu itu revisi undang-undang perkawinan dan itu kejadian seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman yang mungkin agak berbeda tapi presidennya mungkin sama. Jadi ada amanat untuk merevisi, tapi tentu juga butuh desakan dari masyarakat sipil untuk memastikan parlemen dan pemerintah itu benar-benar patuh pada putusan ini, bukan ignoring seperti itu. Juga tidak seperti misalnya pengalaman judicial review undang-undang sumber daya air, karena waktu itu juga sudah diputus, kayaknya juga uji formil itu kalau nggak air atau listrik kalau nggak salah ya, tapi tiba-tiba pemerintah buat lagi, sebenarnya konteks isinya hampir sama dengan yang dibatalkan seperti itu. Jadi kita sekarang juga harus masuk pada hal-hal yang detail ya, karena detail itu adalah lawan kita sebenarnya untuk kemudian tindak lanjut dari putusan ini. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Mbak Siti Badriah ada yang mau ditambahkan? Boleh dikit ya. Ya. Dengan putusan MK ini setidaknya kami Migrancare punya amunisi untuk mendesak Kemenaker untuk itu mencabut SIUP dari P3MI yang sudah terlanjur diberikan izin oleh Kemenaker pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku gitu. Ya. Oke, itu aja. Makasih. Ya, terima kasih. Menurut saya itu sangat mendasar ya untuk kepentingan perlindungan buruh migran gitu ya, sehingga dalam waktu dekat saya kira saya sependapat dengan Mbak Siti Badriah dan juga Mas Wahyu tadi, bagaimana memanfaatkan waktu 2 tahun ini untuk kita juga melakukan upaya-upaya advokasi yang strategis gitu ya. Ada banyak kepentingan masyarakat yang memang harus diperjuangkan gitu ya.
ya kita menyesalkan kenapa ini pakai bersyarat gitu, tetapi setidaknya masih ada celah yang bisa dimanfaatkan gitu ya oleh kita semua untuk masih berjuang selama 2 tahun ini gitu. Dibandingkan dengan regulasi yang eksploitatif untuk buruh migran hampir 50 tahun, menurut saya ya masih bisa gitu ya kita melakukan upaya-upaya advokasi yang tentu tantangannya lebih besar gitu menghadapi banyak sekali kepentingan karena Undang-Undang Cipta Kerja ini yang punya kepentingan banyak sekali. Teman-teman media, adakah yang mau ditanyakan? Jika tidak, mungkin kita akhiri. Begitu, Mas Wahyu? Tambahan sedikit mungkin, Mbak Nis. Silakan, Mas Victor. Iya. Artinya dalam konteks putusan MK ini kan MK sudah mengatakan bahwa menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Jadi sebenarnya poin ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ketika melakukan pasca putusan MK ini melakukan tindakan-tindakan strategis. Artinya yang memang berdampak luas. Berdampak luas berarti termasuk salah satunya kebijakan-kebijakan terhadap buruh gitu. Nah, ketika itu masih dilakukan, maka sebenarnya sudah bisa masuk dalam konteks perbuatan melanggar hukum yang bisa digugat ke PT UN. Nah, ini menurut saya poin yang membantu lah ya, terlepas dari adanya banyak kritik-kritik kita terhadap putusan MK, tapi setidaknya ada satu poin yang kemudian bisa menghentikan celah-celah dari pemerintah ketika memang ingin melakukan tindakan-tindakan yang merugikan teman-teman buruh, baik itu buruh migran ataupun buruh yang memang bekerja di Indonesia. Mungkin itu tambahan saya, Mbak Anis. Ya. Terima kasih, Mas Victor. Sekali lagi, teman-teman media, adakah yang mau ditanyakan, diklarifikasi? Jika tidak, kita akhiri, Mas Wahyu. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, teman-teman media dari CNN, dari Kompas TV, dari RKN. Masih panjang yang ingin kita perjuangkan tentu saja gitu ya, tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman akan terus mengawal proses-proses advokasi berikutnya. Ada banyak hal yang ada banyak kekuatan baru, ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan dari putusan MK ini gitu ya. Kita tidak sekedar menghujat dan ya tidak menganggap apa-apa gitu dari putusan ini gitu. Saya kira itu dulu konferensi pers dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya secara virtual. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di lain kesempatan.